Hadir dalam acara ini Kepala Dinas dan Kepala Badan, Kapolres, tokoh ulama dan tokoh masyarakat, para PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Musirawas serta istri Ridwan Mukti Lili Martiani beserta puluhan anggota PKK Kabupaten Musirawas. Pada inti acara ini ditampilkan Ustadz kondang dari Sumatera Selatan, yaitu Ustadz Solehan Ismail, yang membawakan ceramahnya dengan khas dan kocak, sehingga para hadirin yang hadir tampak senang dan betah mendengarkan uraian dan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ulama dan tokoh agama yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Yani Habib sepuh kita, Bapak Bupati dan Ibu beserta jajaran yang kami hormati, anak-anakku yang saya cintai, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang bilang tiada syair terukir indah dan tiada kata yang pas dan pantas untuk diucapkan kecuali ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan ridhonya juga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di pendopoan Bupati Musirawas dalam rangka memperingati suatu peristiwa bersejarah dalam agama kita, yaitu peristiwa Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, tentu kita tidak akan terlepas berbicara tentang hal-hal yang lain. Dan kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang lain, maka ini di luar batas-batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas-batas perundungan filsafat. Artinya ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang lain semacam Isra Mi'raj ini. Sebab Isra Mi'raj tidak bisa diteliti secara ilmiah, karena belum ada orang sebelum baginda Rasul dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Namun yang menjadi keyakinan kita jawabnya tidak lain adalah iman. Kita yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi dengan izin dan kuasanya Allah. Di dalam Al-Quran bahkan Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah, Allah yang memperjalankan Muhammad yang diperjalankan dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih dari 34 malam. Beliau diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan naik menembus langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, lalu turun lagi ke bumi sebelum terbit fajar. Rasanya sulit untuk diterima menurut logika. Wajar kalau orang-orang kafir Quraisy di kala mendengar peristiwa Isra Mi'raj, gembiranya bukan kepala, gembira bukan untuk percaya, tapi gembira dapat bahan untuk mengejek bahwa Muhammad sudah tidak waras lagi. Kenapa? Sebab orang kafir Quraisy memandang peristiwa Isra Mi'raj itu dengan kacamata logika. Kalau logika yang bicara, rasanya kita pun pasti tidak percaya. Kenapa? Mana mungkin? Berapa sih jalan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?
Padahal di kala itu belum ada kendaraan secanggih seperti sekarang ini. Berapa jarak antara langit ke langit? Di mana Sidratul Muntaha? Wallahu a'lam. Cuma Allah yang Maha tahu. Kalau logika kita gunakan, kita pun pasti tidak percaya. Tapi buat kita bukan logika. Yang kita gunakan adalah kacamata iman. Kalau iman yang bicara, rasanya. Jangankan tidak percaya, meragukannya pun rasanya tidak beralasan. Kenapa? Sebab Allah yang memperjalankan, Muhammad yang diperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, Muhammad terima persik lama 3/4 malam. Kalau Allah berkeinginan 1 menit, bisa kun fayakun. Sebab tidak ada istilah yang mustahil bagi Allah, tidak ada istilah yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, apapun Allah bisa. Maka anak-anakku, mendengar peristiwa Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy gembira bukan kepala, dapat bahan untuk ngejek. Bahkan ada yang datang menghadap Abu Bakar dengan harapan agar Abu Bakar ini mengingkari. Kalau Abu Bakar mengingkari, pasti banyak yang murtad. Abu Bakar, iya, tuh apa? Temanmu Muhammad yang mana? Itu yang mana? Yang kata dia Rasulullah. Emangnya kenapa? Semalam katanya dia Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menembus langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bumi sebelum terbit fajar. Temanmu Muhammad itu sudah ini wong kafir. Harapan agar Abu Bakar ini mengingkari. Kalau begitu Muhammad indah dari langit, pasti banyak yang murtad. Kata Abu Bakar, yang ngomong siapa? Itu siapa? Muhammad. Apa saudara nggak salah dengar? Tidak. Betul dari Muhammad. Betul. Nah, kalau itu memang keluar dari ucapan Muhammad, saya percaya. Mantap, Pak. Bang kafir tadi. Maka itu Abu Bakar digelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ada lagi yang kurang puas, langsung ramai-ramai menghadap Muhammad. Muhammad, iya, katanya kamu semalam Isra Mi'raj. Betul. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit. Iya. Turun lagi ke bumi sebelum terbit fajar. Yang benar mana? Benar. Mas. Iya. Kalau benar, buktikan kepada kami. Apa? Tolong angkat kakimu saja. Angkat. Baik. Ya kan? Kita tolak wong kafir di tengah kawan. Saudara-saudara, sekarang kita lihat Muhammad sudah angkat 1 kaki. Kalau memang dia benar terbang ke langit, tolong angkat yang 1 lagi. Maksudnya kan begini. Ya kan bisa. Kalau begitu kau bohong, bohong. Ya terserah mau percaya atau tidak, kan bukan urusan. Tapi kalau kurang puas, tanya sama Ali. Dasar tadi wong kafirnya agak pengaruh dikit. Datang menghadap Ali. Apa? Kata temanmu Muhammad, tanya dengan kamu. Tanya apa? Katanya semalam dia Isra Mi'raj. Lalu kami suruh angkat 1 kaki bisa. Lalu 2 kaki nggak bisa, mana mungkin dia bisa terbang. Katanya jawabnya tanya pada kamu.
Ali pikir ngapunya baginda Rasul menyuruh nanya dengan aku, padahal yang namanya Muhammad tidak ada istilah yang terbentur dalam menjawab pertanyaan. Kalau beliau terbentur, datang malaikat Jibril memberitahu, kok suruh ngadap saya sementara saya cuma Ali. Pikir Ali, ngapona. Oh, bangun-bangun belakang ambil pedang Zulfaqar, depan berat. Kira-kira kalau di kita apa jawab? Jawabnya katanya dengan kamu. Nah ini kata Ali jawabnya, aku pedang pancung putus leher mati. Para sahabat protes, wih, kenapa kau bunuh? Uang ini tak bertahan, kenapa kau bunuh? Ujian dia apa kau tidak tahu? Nah, Rasul itu bukan tak bisa nyawa. Kalau Rasul terbentur, malaikat Jibril beritahu, ngapa dia nyuruh aku, uang ini keras kepala, uang keras kepala. Inilah Bapak dan Ibu, anak-anakku, bagaimana tanggapan orang pada saat mendengar peristiwa Isra Mi'raj itu.